Oke, salam guru berteknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah yang berkaitan dengan tugas PPG pada tahun 2022. Sebelumnya sudah ada video tentang tugas LK1 ya. Tugas LK1, LK 1.1. Kali ini kita akan membuat tugas LK 1.2 yang mana ada kaitannya dengan tugas LK 1.1 pada masalah yang diidentifikasi. Oke, mari kita lihat. Yang pertama kita harus tahu dulu kolomnya. Kolom di atas ini ya. Untuk pengerjaan pada masalah yang diidentifikasi, kita harus mengambil dari masalah yang ada pada LK 1.1. Di sini pada LPTK kami diminta untuk mengambil 4 masalah, sehingga saya mengambil 1, rendahnya kemampuan belajar peserta didik karena kurang konsentrasi belajar. Kemudian ada peserta didik belum ada kesadaran dalam memanfaatkan perpustakaan ya, rendahnya minat baca di perpustakaan. Kemudian yang ketiga, rendahnya kemampuan dasar matematika. Yang dimaksud adalah tentang belum hafal perkalian dan salah memahami konsep berhitung pada materi operasi hitung campuran. Dan yang keempat, yaitu guru belum menguasai materi pada pembelajaran, contohnya pada mata pelajaran matematika. Guru salah menanamkan konsep sehingga pembelajaran tidak efektif. Oke, mari kita lihat. Masalah yang telah diidentifikasi, rendahnya kemampuan. Ini saya copy dari LK 1.1 ya. Ini, rendahnya kemampuan belajar siswa dalam pembelajaran di kelas, kurang konsentrasi, kurang aktif siswanya. Maka saya masukkan pada kolom ini ya. Saya ulangi lagi. Perhatikan. Masalah yang diidentifikasi pada kolom ini ya, pada kolom yang ini kita ambil dari LK 1.1, kemudian kita paste saja atau tempel di sini. Kemudian untuk kolom hasil eksplorasi penyebab masalah, nah ini ada perbedaan dari beberapa LTK ya, terutama pada kategori 1 juga berbeda. Kemudian di kategori 2 ada yang berbeda, saya melihat teman-teman ada yang berbeda. Tetapi di LPTK kami, di sini kami diminta untuk menuliskan penyebab ya, penyebab masalah. Menuliskan penyebab masalah yang mana kita pernah telusuri ya, dugaan penyebab masalah terjadinya rendahnya kemampuan belajar siswa karena konsentrasi belajar tadi. Konsentrasi belajar yang belum bagus, siswanya tidak aktif, tidak ada partisipasi. Sehingga di sini saya menuliskan minat belajar siswa rendah, kemudian metode dan media serta materi yang disajikan guru kurang menarik. Kemudian kurangnya kepercayaan diri peserta didik kelas saat pembelajaran dan memikirkan game atau hal lainnya yang berkaitan dengan media sosial pada saat pembelajaran. Kemudian analisis eksplorasi penyebab masalah ini kita menganalisis dari dugaan yang kita telah duga tadi penyebabnya, kemudian didukung dengan kajian literatur. Sebentar saya akan jelaskan tentang kajian literaturnya. Dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil wawancara ini bisa ke teman sejawat, bisa ke kepala sekolah, pokoknya para pakar, pengawas, pokoknya mengikuti arahan dosen di LPTK kita. Kemudian kita tuangkan ke sini. Kalau saya telusuri baik-baik dari penjelasan dosen, bahwa antara dugaan dari penyebab yang masalah ini yang kita duga, ini akan masuk ke analisis ini, tetapi kita tambahkan kalimatnya. Setelah melihat beberapa hasil eksplorasi masalah, dapat disimpulkan bahwa 1. Peserta didik memiliki niat belajar di sekolah karena memikirkan hal aktivitas lain yang bukan aktivitas sekolah. Ya, itu berkaitan dengan minat belajar yang rendah tadi. Sehingga peserta didik tidak berkonsentrasi. Ini kata kuncinya, tidak berkonsentrasi. Kemudian peserta didik memikirkan hal aktivitas lain, sehingga pada pembelajaran di kelas peserta didik tidak konsentrasi karena memikir hal-hal lain. Itu nanti ada kaitan dengan penyebab masalah saya yang keempat,
yaitu memikirkan game. Oke, bagaimana hubungannya dengan kajian literatur? Dari keempat masalah ini, saya memiliki 4 kajian literatur. Ada hubungannya. Yang pertama, minat belajar rendah. Tidak ada niat dari dalam diri peserta didik untuk berkonsentrasi dalam pembelajaran. Coba kita lihat pada literatur yang pertama, yaitu saya mengambil dari sebuah jurnal. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara menurut jurnalnya ya, atau mencari jurnalnya. Nurul Jannah ya, tentang motivasi belajar siswa dan sebagainya. Di sini kita lihat ada hubungan antara poin 1 tadi dengan literatur yang pertama. Saya langsung saja kepada pembahasannya, bahwa siswa pelajar kecanduan bermain game dengan menghabiskan waktu 4 hingga 6 jam, sehingga membuat siswa lupa waktu makan, lupa belajar, biaya dan harga yang cukup terjangkau membuat siswa rela menghabiskan uang, serta membuat perilaku siswa menjadi kompulsif. Ini kompulsif ini artinya adalah kecemasan. Kemudian acuh tak acuh pada kegiatan lain, sehingga memunculkan gejala aneh. Ya, itu karena siswa kurang konsentrasi tadi. Hubungannya di sini, berkonsentrasi. Siswa tidak konsentrasi karena siswa merasa cemas. Ini ya, kompulsif. Kemudian acuh tak acuh pada kegiatan lain. Maksudnya kegiatan pada pembelajaran tadi, sehingga dia acuh karena kurang konsentrasi. Kemudian memunculkan gejala aneh, mungkin mengganggu teman di sebelah atau memikirkan hal lain. Ini juga ada kaitan dengan yang nomor 4. Tetapi saya ambil literatur lagi, yang nomor 4 itu ada agak berbeda sedikit. Yang kedua, metode, media, dan materi yang disajikan guru kurang menarik. Lihat pada literatur ini, output yang kurang bermutu memenuhi harapan dapat dipengaruhi oleh input atau masukan yang kurang baik kualitasnya guru dan personal, kurang tepat, materi yang kurang tepat, serta metode belajar yang kurang mendukung, sehingga menyebabkan siswa tidak memperhatikan penjelasan guru. Tidak memperhatikan penjelasan guru berarti tidak berkonsentrasi. Nah, itu yang membuat penyebab yang kedua juga. Materi yang disajikan guru kurang menarik, sehingga siswa tidak konsentrasi atau kurang konsentrasi. Ada hubungannya ya. Kemudian yang ketiga, kurangnya kepercayaan diri dari peserta didik di kelas saat pembelajaran ya. Kita lihat literaturnya. Faktor yang menyebabkan seorang peserta didik kurang berani bertanya atau berbicara di depan umum diantaranya adalah kepercayaan diri dan motivasi. Kepercayaan diri merupakan bentuk tertinggi dari motivasi yang akan menghasilkan yang terbaik dari dalam diri manusia. Kadang kalau siswa kurang percaya diri, maka dia kurang konsentrasi di dalam kelas, menganggap bahwa dirinya lemah, dia minder, karena hanya teman-teman yang cerdas saja yang mampu menjawab pertanyaan. Nanti akan dijelaskan di analisisnya, atau saya langsung ke analisisnya. Ya, yang ketiga nih, peserta didik tidak percaya diri ketika berada di dalam kelas karena merasa minder dengan teman lainnya dan takut salah menjawab atau mengerjakan tugas, takut salah kerja tugas, sehingga dia tidak konsentrasi. Dia memikirkan, aduh sebentar bagaimana kerja benar atau tidak, sehingga saat mendengar penjelasan guru dia sudah memikirkan dampak ke depannya karena tidak kepercayaan diri. Oke, yang keempat tadi yaitu tentang memikirkan game. Ini yang paling sering ya di siswa, memikirkan game atau hal lainnya seperti media sosial. Kebanyakan laki-laki game Free Fire dan sebagainya. Kalau media sosial tuh TikTok, itu biasanya peserta didik yang perempuan. Li Chen, ini saya ambil jurnal dari Nurul Jannah juga, menyebutkan bahwa anak yang kecanduan game memiliki performa akademik yang kurang baik karena banyak menghabiskan waktu di depan layar monitor komputer ya, membuat prestasi menurun pada anak serta membuat anak kurang berinteraksi dengan lingkungan, termasuk lingkungan di kelas. Ini ya, kita bisa ambil literatur yang ini. Sehingga ketika kita menganalisis peserta didik kecanduan game sehingga tidak ada konsentrasi di dalam kelas saat pembelajaran, sehingga peserta didik tidak aktif atau berpartisipasi dalam pembelajaran. Ya, ada hubungannya juga dengan wawancara. Walaupun saya belum wawancara secara resmi ya para pakar, tetapi di sini saya sudah mewawancara dengan teman-teman
teman-teman guru di sekolah saya, mereka mengatakan bahwa penyebab siswa tidak konsentrasi di kelas yaitu minat belajar rendah, materi yang disajikan guru kurang menarik, misalnya cuma PowerPoint biasa, tidak ada efek-efek dan sebagainya ya, tidak interaktif, tidak ada tombol-tombol interaktif. Kemudian menggunakan metode ceramah, ini klasik ya. Kemudian tidak menggunakan media saat mengajar, sifat anak yang pemalu ya. Kemudian tidak sarapan pagi, membuat dia bisa sakit atau perut sakit, konsentrasi di kelas terganggu. Memikirkan hal yang lain saat pembelajaran berlangsung, misalnya game tadi. Nah, yang paling sering ini memikirkan untuk cepat bermain di saat jam istirahat. Pas sekarang sudah jam berapa? Mau istirahat kah? Nah, itu yang menyebabkan konsentrasi anak di dalam kelas itu terganggu. Ya, sehingga anak tidak fokus pada pembelajaran di kelas karena memikirkan hal-hal lain, dan yang tadi yang saya sudah sebutkan dugaan dari penyebab masalah tadi 4 ini. Kemudian 4 ini saya analisis di sini ya. Hasilnya kita analisis di sini, hasil analisisnya. Kemudian kita tambahkan penyebabnya karena apa? Misalnya ini, metode, media dan materi yang disajikan guru kurang menarik. Kita lihat di analisis eksplorasi penyebab masalah. Guru tidak membuat materi yang menarik karena keterbatasan waktu. Kenapa dia tidak bisa buat materi yang menarik? Karena keterbatasan waktu. Artinya dia bisa membuat materi dengan baik, hanya waktu saja yang menyibukkan. Kemudian guru masih menggunakan metode ceramah ya. Guru tidak menggunakan media pembelajaran karena tidak siap untuk mengajar dan menyiapkan materi ya, sehingga anak-anak tidak konsentrasi di kelas, merasa jenuh dan tidak konsentrasi. Karena kita guru, ini kebetulan guru SD, dituntut untuk kreatif dalam meramu pembelajaran di kelas. Oke, yang keempat tadi tentang kecanduan game ya, bisa dilihat. Kemudian oke, saya tunjukkan bagaimana cara kita untuk mencari kajian literatur. Misalnya ini, peserta didik belum ada kesadaran dalam memanfaatkan perpustakaan ini. Rendahnya minat baca peserta didik. Kita copy ya, kita copy, kita ke Google, kita tuliskan penyebab. Oke, sorry, kita tambahkan jurnal karena yang diminta dari jurnal ya. Kita jangan mencari dari blogspot. Saya ambil yang pertama, adanya kemajuan teknologi yang canggih. Jurnal penyebab rendahnya minat baca karena adanya kemajuan teknologi yang canggih. Kita kasih titik, kemudian PDF, sehingga muncul PDF. Enter. Oke, lihat di sini ya. Di sini ada PDF, sampai di bawahnya PDF semua. Sehingga kita bisa mendownload dengan baik. Untuk mendownloadnya kita hanya tinggal klik ya, atau kita tinggal klik. Terus jangan lupa copy linknya. Cara copy linknya adalah seperti ini. Klik kanan, copy link address. Kemudian kita paste di Word yang kita mau buat ya, misalnya di sini. Maka link ini yang akan dijadikan referensi. Tetapi di tempat kami, di LPTK kami juga diminta untuk membuat daftar pustakanya di bagian bawah ya, di bagian bawah penyebab dari kajian literatur. Kemudian kita klik ya, kita klik dia sudah terdownload di sini. Kalau yang pakai IDM pasti nanti start download, kalau tidak pakai IDM nanti dia terdownload di sini. Kemudian kita buat dengan daftar pustakanya. Kalau tidak diminta untuk membuat daftar pustakanya ya tidak apa-apa, tergantung dari permintaan dosen. Misalnya ini saya buatkan daftar pustakanya, sehingga linknya saya tidak tempelkan lagi. Seperti itu. Nah, saya pikir cukup sekian. Untuk contoh-contoh yang lain, cara pengerjaannya sama. Kemudian kita harus konsisten ya. Untuk masalah identifikasi ini kita harus konsisten dari LK 1.1 tadi ke LK 1.2, kemudian akan dibawa ke LK selanjutnya sampai kita PPL ya. Karena nanti kita praktek pada PPL nanti, kita akan memecahkan masalah-masalah ini dengan menggunakan model-model pembelajaran yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya oleh Bapak Ibu
pamong dari Bapak dosen atau guru pamong di LPTK kalian masing-masing. Ya, seperti biasa tambahkan hidarnya supaya mempercantik ya. Klik 2 kali, tutup kembali, dan footernya klik 2 kali, silakan diketik di sini seperti itu ya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru berteknologi. Bye bye.